Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Andrea Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Menteri Keuangan Republik Indonesia resmi menaikkan harga pokok di pasaran. Kebijakan tersebut berlaku di awal tahun 2024. Simak informasi selengkapnya untuk Anda. Tarif cukai hasil tembakau atau CHT resmi naik per 1 Januari 2024. Untuk rokok ditetapkan naik rata-rata 10% pada 2023 dan 2024. Sedangkan untuk CHT rokok elektronik sebesar 15% dan hasil pengolahan tembakau lainnya sebesar 6%. Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192 Tahun 2021 tentang tarif cukai hasil tembakau berupa sigaret, cerutu, rokok daun atau klobot, dan tembakau iris. Seperti apa tanggapan masyarakat terkait hal tersebut? Tanggapan saya kalau harga rokok naik haruslah diimbangi dengan upah UMR, karena kalau harga rokok pasti naik, upah UMR tetap kami akan juga. Ya kalau bisa lah dinaikkan sedikit, sekitar 5% lah. Ya pasti kami kewalahan, apalagi kami seperti pekerja harian lepas begini, pasti harga upah UMR-nya sama harga rokok pasti tidak seimbang. Adnan, begini kulit. Ya. Mal kira selesai baru kerja begini jadi. Baru rokok kadeh. Kalau rokok saya yang kisap 32. Kalau besar ke itu. Iya. Isi berapa itu, Pak? 16. Deh keberat lagi. Keberat cari mami rokok murah ya. Nanti akan berganti merek. Ganti merek. Rokok itu. Ke pemerintah tadi. Iya. Kenaikan tersebut cukup dikeluhkan oleh masyarakat sebagai perokok aktif. Lantas, bagaimana tanggapan mahasiswa terkait hal tersebut? Ya baik, terima kasih. Karena saya memang bisa dikatakan perokok aktif itu, dan bisa dibilang sehari habis berapa bungkus lah. Itu kan bagaimana ya, kalau tanggapan saya, ini kalau hal seperti itu jelaslah banyak dari perokok itu protes. Ini saja kan harga rokok, contohnya rokok Surya, itu harganya kan sekarang satu bungkus 12 batang itu 25. Kalau dinaikkan lagi pasti akan lebih mahal lagi. Tapi walaupun tetap naik seperti itu, pasti akan ada saja akal-akalan dari penjual rokok lagi untuk bagaimana caranya bisa manipulasi rokok begitu dijual, atau rokok ilegal lah. Karena banyak juga kayaknya rokok ilegal tersebar di pasaran itu, Kak. Seperti itu, Kak, pendapat saya. Ya, baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Restu. Menurut saya itu kalau pemerintah menaikkan 10% cukainya rokok, kan kami juga sebagai mahasiswa pendapatan uangnya itu tidak menentu juga, masih bergantung sama orang tua. Nah, kalau soal merokok saya sendiri pribadi sebenarnya masih dilarang sama orang tua juga. Tapi saya juga perokok aktif juga di sini. Ya pasti lumayan juga lah. Kalau misal harganya rokok juga dinaikkan, ya kita juga sebagai perokok merasa kesusahan juga. Kayak pilih-pilih juga rokok yang murah. Ya, seperti itu. Dalam rangka implementasi program rencana kerja dan anggaran tahunan, Direktorat Inkubasi Bisnis Teknologi dan Sains Teknopark Universitas Hasanuddin menyelenggarakan diskusi terkait produk hasil inovasi yang akan dihilirisasi di tahun 2024. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Diskusi terkait produk hasil inovasi merupakan kegiatan yang membahas tentang produk-produk inovasi yang akan dihilirisasi oleh Universitas Hasanuddin di tahun 2024. Diskusi kali ini menghadirkan direktur-direktur dari anak perusahaan yang ada di Universitas Hasanuddin. Kegiatan dibuka oleh Direktur Inkubasi Bisnis Teknologi dan Sains Teknopark Universitas Hasanuddin oleh Dr. Fauzi R. Rahim SE MSI CFP AIPP, dilanjutkan dengan arahan dari Direktur Inovasi dan Kekayaan Intelektual Universitas Hasanuddin oleh Asmi Citra Malina SPI MAGR PhD
dan diakhiri dengan diskusi dengan para direktur dari anak perusahaan yang ada di Unhas. Ya, jadi hari ini alhamdulillah kita bertemu dengan beberapa semua ya perusahaan anak perusahaan PT Hadin yang merupakan perusahaan kampus ya. Itu keinginan kita bahwa produk-produk yang sudah siap untuk dimanfaatkan atau digunakan atau dihilirisasi dan dikerjasamakan oleh perusahaan-perusahaan kampus sendiri itu kita sama-sama kembangkan pada hari ini bagaimana model pengelolaannya ke depan, bagaimana model kerjasamanya, dan bagaimana nanti tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan. Ini tadi pembicaraan kita pada siang hari ini. Oh iya, jadi kebetulan saya sebagai koordinator dana padanan matching fund itu sebenarnya sudah banyak sekali produk-produk yang sudah mendapat pendanaan dan siap hilirisasi. Itu misalnya garam ya, misalnya garam, kemudian ada pupuk, ada obat kumur sebenarnya, tapi obat kumur itu sudah ada mitra dari PT Papros, kemudian ada biskuit dari tulang ikan yang juga sangat ini, kemudian ada kopi ya dan macam-macam. Asmi Citra menyampaikan bahwa dengan adanya kegiatan ini kita bisa melihat peluang-peluang apa saja yang bisa kita kembangkan untuk hilirisasi inovasi-inovasi dari para dosen atau inventor yang belum memiliki kemampuan untuk usahanya sendiri. Hari ini kami komprehensif menyampaikan program yang kami kerjakan untuk tahun 2024. Nah, STP IBT ini luar biasa, kita mencoba mendrive semua hasil-hasil inovasi yang selama ini ada di Unhas, itu hampir 600-an. Nah, yang ada patennya ini kami mencoba membuatkan satu buku yang menjadi referensi buat perusahaan-perusahaan yang ada di Unhas. Nah, kami sebagaimana amanah dari Pak Rektor bahwa ini kita prioritaskan ke perusahaan Unhas. Jadi proses untuk bagaimana produk inovasi ini dibisniskan itu kita kasih prioritas dulu perusahaan Unhas. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mencoba membangun bahwa ada proses yang kita sudah kerjakan yang bisa diikuti oleh beberapa inventor-inventor yang lain. Itu yang kita proses, itu tata kelolanya, mengenai kita harus bikinkan bagaimana PKS-nya, kemudian bagaimana nanti hasil-hasil dari penjualan-penjualan itu betul-betul terrekod ke dalam satu sistem tata kelola yang bisa dipertanggungjawabkan. Dr. Fauzi menyampaikan harapannya bahwa semoga informasi yang disampaikan dalam diskusi ini bisa dijadikan kesempatan dalam memberikan suatu penguatan yang didasarkan dari hasil-hasil inovasi, sehingga kita tidak lagi menggunakan produk-produk dari luar. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore ini saya memenuhi undangannya Ibu Citra selaku Direktur Inkubasi ya atau Inovasi dan Direktur STP sebagai hilirisasi. Hading Metafisi Akademika tentu merasa dengan adanya berbagai produk temuan penelitian yang ada, tadi ini ada kurang lebih ratusan ini, saya sangat bangga untuk menjadikan nanti sebuah produk baru di Hading. Nah, tentu terhadap anak usaha Hading atau perseroan Hading yang sudah terbentuk, ketika ada sinergi kita akan nanti distribusikan. Apa yang kita bisa dapat dalam bisnis? Tentu biaya perolehannya rendah, kompetisi para anak perusahaan kita nanti akan tentu lebih maksimal. Apakah bentuknya IT, bentuknya produk-produk makanan, minuman, maupun hal-hal lain. Yang kedua, tentunya ke depan nanti kita berharap ya melalui WR4 selaku Direktur Inovasi dan Kemitraan, kita bisa lahirkan beberapa nanti produk yang bisa kita kemas untuk layak jual atau layak jadi usaha. Nah, ke depan insya Allah ya di Hading selaku holding akan membentuk nanti anak usaha dengan diawali nanti adalah strategi bisnis unit. Strategi bisnis unit adalah produk baru yang didapatkan oleh para peneliti, kemudian kita coba uji pasar, kemudian kita lihat kalau sustainabilitasnya bisa memberikan satu kontribusi baik terhadap kesinambungan usaha, tentu akan nanti kita bentuk lagi menjadi perseroan. Begitulah model kerja Hading sehingga ke depan nanti menjadi badan usaha unit Unhas
yang nanti bisa kita andalkan, bisa kita banggakan sebagai salah satu kontributor terbesar untuk memberikan pemasukan di luar daripada UKT yang diharapkan Pak Rektor. Saya kira seperti itu. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi pendorong dalam pengembangan inovasi-inovasi yang ada di Universitas Hasanuddin. Andrea Ririn Karina, Andi Nurami Rabiul, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andrea Ririn Karina beserta kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.